Salam akhir pekan untuk kita saudara terkasih. Pada hari ini kita akan menjalani hari-hari kita dalam suasana sukacita daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan sehingga kita hidup di dalam kuat kuasa dan tuntunan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Sansiasudena do marrongoman akka napasusahoni, hape lain inda tarhapit kami. Sopit do hami hilala, hape inda jabat mandele hami. Dalam bahasa Indonesia, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Demikian firman Tuhan. Ketika Paulus menyatakan firman ini kepada orang-orang Korintus, sesungguhnya dia mau mengatakan bahwa hidup kami sebagai pemberita Injil bukan terlepas dari masalah. Kehidupan orang-orang yang menjadi dekat dengan Allah tidak menjadi bebas daripada segala persoalan dan pergumulan hidup. Bahkan dia menceritakan 2 hal yang begitu besar yang dialami oleh Paulus sendiri, dan dia menyatakan demikian, dalam segala hal kami ditindas. Artinya di dalam segala hal, ketika memberitakan firman, dia merasa terdiskriminasi, dia merasa menjadi diasingkan, dijauhi orang, ataupun menjadi diincar oleh para pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka pemerintah pada saat itu. Namun perasaan ketertindasan itu dia tidak menjadi merasa terjepit. Ketika orang mau menindas dia tidak menjadi merasa terjepit oleh karena keadaan itu. Di keadaan itu mau mengatakan kepada orang-orang Korintus bahwa kehidupan Paulus sebagai pemberita Injil, dia malah mengalami masalah, namun dia tidak menjadi dikuasai masalah itu, namun dia yang menjadi menguasai masalah itu. Ketika ada persoalan yang datang, dia tidak menjadi ditaklukkan oleh persoalan itu, namun dia mampu menaklukkan persoalan. Kemudian kami habis akal namun tidak putus asa. Habis akal terkadang mau melakukan A, namun responnya adalah B. Ketika mengatakan A, namun arti akhirnya dia dituduh sebagai orang penghasut. Dan dia menjadi habis akal bagaimana untuk memberitakan Injil. Namun pengharapannya tidak menjadi habis. Dia masih tetap menyala-nyala. Semangatnya masih tetap mengatakan, saya harus memberitakan firman Allah karena Allah sudah menjadi menangkap saya. Maka saya harus menjadi menyatakan apa kehendak Yesus dalam hidup saya. Itu prinsip yang dilakukan oleh Paulus. Terlebih ketika dia dalam keadaan sakit, penyakitnya begitu parah, sehingga dia mengatakan itu sebagai duri dalam daging. Kalau berkenan Allah mengambilnya, namun kalau tidak, biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang dilakukannya. Dia tidak menjadi kehilangan akal, tidak menjadi putus asa ketika sesuatu beban ataupun persoalan begitu berat dihadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, demikianlah hendaknya orang-orang beriman. Ketika dia menyadari ada persoalan, ketika dia dihadapkan dengan tantangan, lihatlah bahwa ketika ditindas namun tidak merasa terjepit, tidak menjadi kita menjadi kehilangan akal, tidak menjadi putus asa dalam hidup ini, karena ada pengharapan yang diberikan Allah, bahwa penyertaan Allah sudah cukup bagi kita. Apa yang diberikan Allah itu sudah menjadi cukup bagi kehidupan kita. Oleh karena itu saudara terkasih, ketika segala sesuatu yang terjadi, biarlah itu terjadi, namun ketika dalam kejadian itu kita secara beriman tidak menjadi berhenti. Kita menyatakan firman, kita tetap melihat, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika engkau memiliki masalah di dalam pekerjaan,
di dalam rumah tanggamu, ataupun di dalam segala hal, termasuk dalam keuanganmu. Ketika engkau merasa terjepit, jangan putus asa, karena tangan Tuhan pasti menolong dan mengeluarkan kita dari persoalan kita. Ketika kita ditindas oleh karena kita percaya kepada Kristus Yesus, jangan merasa terjepit, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita untuk menopang dan menyelamatkan kita. Biarlah firman ini menguatkan kita untuk menghadapi segala persoalan yang kita alami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kami tidak akan menjadi putus asa. Kami tidak terjepit, namun kami merasa bahwa Tuhan selalu ada dekat kami. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan, rumah tangga, dan kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar kasih Tuhan selalu melimpah dan Engkau memberikan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.